Halo kawan otomotif, ketemu lagi dengan saya di channel pembelajaran otomotif. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang motor starter. Motor starter yang ada di sini mungkin agak berbeda dengan yang sering kita jumpai, yaitu yang tipe konvensional. Karena hari ini kita akan belajar tentang motor starter yang tipe reduksi. Walaupun secara umum tidak jauh berbeda cara kerja antara starter konvensional dengan starter yang tipe reduksi. Sekarang saya perkenalkan dulu dengan komponen-komponen yang ada di sini. Komponen yang pertama adalah baterai, berfungsi sebagai sumber tegangan. Berikutnya ada ignition switch atau kunci kontak yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang menuju ke motor starter. Berikutnya di sini ada main switch. Main switch ini terdiri dari beberapa terminal atau beberapa komponen. Ada dua kumparan di sini. Kumparan yang pertama dari 50 menuju terminal C adalah kumparan pull-in coil. Berikutnya dari 50 ini menuju ke massa. Ini adalah kumparan hold-in coil. Berikutnya yang tengah ini disebut dengan main switch. Tugasnya nanti untuk menyambungkan terminal C dengan terminal 30. Berikutnya ada plunger. Plunger ini untuk menggantikan fungsi dari drive lever. Berikutnya di sini ada armature coil. Kumparannya adalah fill coil. Ini ada brush positif, ada brush negatif. Di sini ada komutator. Di sini ada armature shaft. Bedanya kalau di tipe yang reduksi ini ada idle gear di sini. Berikutnya ada starter clutch. Terus ada pinion gear dan ring gear. Itu adalah komponen-komponen pada motor starter. Nah, sekarang coba kita lihat cara kerjanya. Kita lihat ketika kunci kontak kita putar pada posisi ST, maka otomatis starter akan berhubungan. Ignition switch akan berhubungan di sini untuk menghubungkan starter dengan baterai. Berikutnya, listrik akan mengalir dari baterai menuju ignition switch, menuju ke terminal 50, kumparan pull-in coil, terminal C, menuju ke fill coil, brush positif, lalu ke komutator, menuju ke armature coil, lalu ke komutator lagi, menuju ke brush negatif, dan menuju ke massa. Maka efeknya akan terjadi kemagnetan pada fill coil dan armature coil. Dengan adanya kemagnetan pada fill coil dan armature coil, otomatis motor starter ini akan berputar. Sini kita lihat, armature shaft sudah berputar. Armature shaft ini memutarkan idle gear, lalu memutarkan starter clutch. Dan otomatis starter clutch akan memutarkan pinion gear. Ketika awal kunci kontak kita putar starter tadi, maka pinion gear ini belum berhubungan dengan ring gear. Motor starter masih berputar secara lambat. Tujuan dari berputar lambatnya pinion gear supaya ketika terjadi hubungan awal antara pinion gear dan ring gear masih dalam putaran yang rendah. Karena diharapkan ketika dia berada pada putaran yang rendah, maka tidak akan terjadi tabrakan yang kuat antara pinion gear dengan ring gear. Itu akan membuat motor starter menjadi awet dan tidak cepat rusak. Berikutnya, ketika seperti ini, maka di sini juga ada kumparan hold-in coil, maka otomatis listrik juga akan mengalir menuju ke hold-in coil. Nah, kita lihat, listrik juga mengalir menuju hold-in coil. Dengan adanya kemagnetan pada pull-in coil dan hold-in coil, maka kemagnetan di magnetic switch ini akan semakin kuat. Nah, semakin kuatnya kemagnetan ini akan membuat main switch ini tertarik sehingga berhubungan dengan terminal C dengan terminal 30. Setelah terminal C dengan 30 tadi berhubungan, maka otomatis plunger akan mendorong pinion gear untuk pinion gear berhubungan dengan ring gear. Berikutnya, dengan terhubungnya terminal 30 dengan terminal C, maka arus listrik yang mengalir ke motor starter sangat besar.
Ya karena terminal C ini kabelnya jauh lebih besar daripada kabel terminal 50. Begitu juga dengan ukuran kabel dari pull-in coil. Karena kabelnya yang besar, maka arus listrik yang mengalir menuju ke fill coil dan juga ke armatur coil juga sangat besar. Ini akan membuat kemagnetan pada motor starter sangat besar sehingga bisa membuat motor starter bisa berputar dengan cepat. Terangannya juga bisa dilihat di sini. Ya. Berikutnya, ketika seperti ini, maka putaran dari motor starter bisa memutarkan mesin atau flywheel. Nah, setelah ini, otomatis langkah yang kita lakukan adalah kita kembalikan posisi kunci kontak. Dari yang awalnya ST tadi kita kembalikan ke posisi on. On ini bukan untuk mematikan atau tidak untuk membuat standby, hanya untuk mematikan motor starter saja. Mesin masih akan tetap hidup. Kita lihat. Ketika kunci kontak on, maka ignition switch akan terlepas, tapi motor starter masih berputar. Kenapa? Karena masih ada kemagnetan pada magnetic switch. Nah, kemagnetan pada magnetic switch ini tidak akan hilang dengan cepat. Maka membuat terminal 30 dan C masih berhubungan saat ini. Dengan masih berhubungannya terminal 30 dengan C, maka otomatis motor starter masih berputar. Berikutnya, sekarang sumber listrik berada di terminal 30 dan C. Sumber listrik berada di sini. Padahal dari terminal C ini, terminal C juga akan terhubung menuju ke pull-in coil dan menuju ke hold-in coil. Lihat. Listrik dari terminal C tadi mengalir menuju pull-in dan menuju ke hold-in lalu ke massa. Maka efeknya apa? Kemagnetan di sini akan saling meniadakan. Hal ini terjadi karena awal mula kemagnetan pada main switch sumbernya adalah terminal 30 menuju ke terminal C. Sekarang listriknya dibalik dari terminal C menuju ke terminal 30. Maka akan membuat kutub-kutub magnet di sini saling meniadakan. Dengan saling meniadakannya kemagnetan di sini akan membuat kemagnetan pada main switch hilang. Ketika magnetic switch kehilangan kemagnetan, otomatis plunyer akan mengembalikan posisi dari main switch untuk lepas dari terminal 30 dan C. Setelah terminal 30 dan C lepas, kunci kontak sudah off, maka tidak ada lagi arus listrik yang menuju ke motor starter. Ini yang membuat motor starter saat ini bisa langsung terhenti tanpa terbawa putaran mesin. Itu adalah penjelasan dari saya tentang cara kerja motor starter. Nah, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.